Artinya ketika sampean bahasakan fata morgana itu seakan-akan sampean ingin menggiring bahwasanya apa yang dilakukan sebagai mi'raj ruhani itu merupakan hayalan belaka tanpa merupakan kepastian. Suara Nggih. suaranya itu terputus-putus tuh. Oke. Tanpa merupakan kepastian itu yang saya komentari dari punya jenengan. Makanya tadi kan sampean loncat-loncat. Nah, tadi sampean mengatakan mana yang ya Allah saya kasih tampilkan as-salatu mi'rajul mukmin itu termasuk mi'raj ruhani. Mi'raj ruhani. Tapi di sini bukan naum tapi ya Allah. Kemudian sampean membantah dengan Iya. khoyali. Khoyali itu sesuatu yang tidak mungkin. Coba lihat di kamus. Di kamus Mu'jamil Arabi. Iya, Muratul maksudnya Ma'ajim Hoyali Arabi. itu begini, Hoyali itu fatamorgananya seseorang itu tidak bisa apa dinafikan. Orang mau berhayal apapun kan boleh, nggak bisa Nah, menafikan gitu kan. kalau Eh, khoyali itu yang dimaksud Hoyali kaitannya mustahil ke itu khurafat. mustahil dalam mempraktekkan itu. Yang dimaksud Hoyali mustahil itu mustahil saya berfatamorgana nih menjadi seorang raja Inggris gitu kan. Ya bisa saja saya berhoyalnya itu bisa, tapi saya Iya, menjadi raja Inggrisnya itu yang mustahil. Makanya ini betul. Fata Morgana yang saya maksud ini adalah hoyali gitu. Nah, itu letak kesalahannya jenengan. Anggi. Berarti ketika mengatakan khoyali berarti tidak ada itu. Angan-angan itu khoyali itu erat Iya kaitannya memang dengan nggak ada kan Allah. urutannya itu di kitab ini kan udah jelas kan bahwa tidak Loh, ada yang bisa bermiraj gitu kan. Apalagi kalau di redaksi yang apa sih namanya seperti ya Allah. di Asyifa itu atau Risalah Risalah Ar-Risalah Ahlussunnah wal Jamaah wal uruju ilaih di situ kan. Wal uruju ilaih itu kan di sana lebih ke konteksnya itu ruh kan. Ruhnya Wal saja di uruju sana itu ilaih udah itu dilarang. haknya itu domirnya kembali ke siapa? Ke Allah itu. Bukan ke Iya, sama. iya, Ya Allah. iya, kan konteks gini Ustad, kan konteks Mi'raj yang kita bahas ini kan ada klimak toh, klimaknya itu bukan ke Sidratul Muntahanya toh, tapi bertemunya dengan Allahnya itu kan. Nah maka yang di redaksi apa namanya itu Asyifa itu atau Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu justru kepada konteks yang klimak apa pertemuan dengan Allah uruju ilaihnya ini kan dengan ruh kan itu saja udah ditentang di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Kiai Coba, Hasyim coba. Asy'ari disepakati. Coba seperti ini. Kan di situ ada urija ila sama, ada urija ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kan seperti itu ya. Yang pertama, Iya. kita pahami dulu redaksi yang ada di eh, apa itu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Coba sampai tampilkan saja ibaratnya biar kita pahami bersama nanti. Itu salah paham jenengan. Itu udah apa teksnya kan udah jelas kan dia karena koma kurang lebih kan lapar dia itu wal uruju ilaih kan gitu udah kan. Maksudnya Nah, koma-koma artinya gimana? itu Tidak, bukan seperti itu. enggak kan maksudnya begini maksudnya begini Itu kan kita seperti ini, mohon sepakati maaf, dulu mohon kan. maaf dulu. Itu Mm-mm. siap saya Bahasim Asy'ari di situ sedang menceritakan tentang apa itu tentang firqah hulul wal ittihad, manunggaling kaula Gusti. Ya, Menjelaskan ya. tentang itu. Maka itu kaitannya kepada orang yang berfaham hulul dan ittihad. Faham hulul dan ittihad itu bisa diklaim itu sebagai firqah apabila itu menjadi sebuah apa itu istilahnya gerakan sekte yang dilakukan dalam keadaan sadar. Nah, memang itu memang betul mengatakan saya itu sama dengan Allah seperti itu. Itu beda. Makanya di sini yang perlu kita titik tekankan, yang mengkerucut sebetulnya sudah permasalahannya. Permasalahan ini sudah mengkerucut. Cuma sampean ini belum apa itu belum memastikan secara 100% ini Gini. khayali Ya. ini sesuatu yang tidak ada fakuh, tidak ada khayali ini. Sedangkan mi'raj ruhi ini bukan menceritakan sesuatu yang tidak terjadi, akan tetapi terjadi. Buktinya apa? Kaifa yajuzu ayyakuna li Abi Yazid mi'raj wa qad kana al-mi'raj makhsusan bin nabi? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa ada? Kata-kata ada itu bukan khayali.
Khoyali itu bahasa lain dari hurufat, cuma hurufat itu diambil dari nama seseorang. Seperti itu, yang mengada-ngada tentang adanya sesuatu yang tidak pernah ada secara akal. Contohnya, ada orang mati, kemudian bangkit dari kuburnya, menakut-nakuti orang. Itu merupakan hurufat. Kan seperti itu. Nah, gini. Iya, kenapa saya katakan itu khoyali gitu kan? Ketika Anda tafsirkan ruhi, tadi pirruh itu, begini, karena makna daripada yakodoh itu, orang yakdoh itu adalah orang yang mempunyai kesadaran. Sementara ketika seorang wali yang tadi Anda pahami sedang mi'raj dengan ruhnya gitu kan, dia itu kan hilang kesadarannya kan, karena saking husuknya dalam sholat itu. Maka orang yang sedang sholat nih gitu kan, saya nih sholat gitu kan, dan saya mi'raj dalam sholat saya karena kehusuan, maka saya tidak akan pernah mendengar suara-suara kebisingan yang ada kepada saya yang sedang sholat itu. Karena apa? Karena saya sedang seolah-olah tidak yakdoh, tidak sadar. Yang makna lain adalah gaibah itu tadi gitu kan, gaibah itu tadi. Nah, sementara pengertian yakdoh itu orang itu ya sadar biasa, tapi di satu sisi dia punya spiritual seperti Nabi itu ketika mi'raj itu ya sadar, bisa tanya jawab dengan malaikat Jibril ini itu, dan Nabi itu tidak menunjukkan bahwa Nabi itu hilang kesadaran. Nah maka di kisah Isra Mi'raj itu sama nih kasusnya nih, kurang lebih seperti yang sekarang kita bahas gitu kan. Ada orang yang menolak Nabi, menyebutnya itu khoyali dan sejenisnya gitu kan. Tapi itu tidak relevan sebenarnya ya. Ketika tuduhan khoyali atau pinaum kepada Nabi itu tidak relevan, karena Nabi kita hormati semua ya. Kita yakini sebagai nabinya Allah. Tapi kalau yang selain Nabi, disinilah pertanyaan kita. Maksud saya begini, Nabi saja dulu itu dipertentangkan, apalagi bukan Nabi. Dan mempertentangkan kepada bukan Nabi itu bukan masalah, dan justru itu kritik yang bagus. Kalau kepada Nabi itu kenapa nggak relevan? Karena Nabi itu dijamin oleh Allah. Sementara yang wali ini bisa saja dia itu ngaku-ngaku. Karena apa? Karena tidak ada tidak ada ketetapan bahwa dia itu dibimbing oleh wahyu daripada Allah. Coba sampean sampean nyatakan secara terus terang, ini kalau mi'rajnya selain Nabi ini berbentuk hayalan apa gimana? Kalau bukan dalam buku. Nah, kalau menurut saya itu, kalau mau menakwil daripada yang Mi'rajul Mu'min As-Shalah dari redaksi Urijabi ila Sidratul Muntaha itu jadi begini. Jadi Al-Baji Ilmu Qadam itu, beliau itu seorang yang musallin, ahli sholat, ahli ibadah, qiyamul lail, di mana beliau itu sholatnya itu khusyuk. Saking khusyuknya beliau itu seolah-olah penggambaran beliau itu mi'raj gitu kan, bertemu dengan Allah dan banyak fenomena di sana itu. Berkat apa? Berkat kehusuannya dalam sholat itu gitu kan. Tapi tetap hal itu tuh bukan berarti ruhnya beliau itu tersendiri pisah mi'raj, bukan. Karena bagaimanapun kan beliau itu sedang sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, misalnya at-tahiyatul mubarakatus sholawat, tetap membaca itu gitu kan, nggak lepas. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa lepas? Begini nih, bagaimana mungkin, karena di Kisah Maraji ada diceritakan itu, bagaimana mungkin seseorang bisa lepas daripada jasadnya itu. Nah inilah yang tuduhan kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu mi'rajnya itu ruhnya saja. Ulama membantah. Emang ada seseorang yang tidak dibuat mati terus terpisah antara ruh dan jasadnya? Tidak ada, kecuali kecuali sesuatu hal yang sifatnya khoyali atau mimpi. Nah, kalau khoyali dan mimpi itu sudah dimensinya sudah berbeda. Dia tetap ruh dan jasadnya masih di sana, tapi dimensinya seolah-olah dia keluar, dan jadi dimensi seperti itu. Nah, makanya nanti tuh di Kisah Ma'raj itu ada penjelasan begini kan.